nasional, daftar tanaman asli, ini apa pohon ini tuh ada dicatat sama Belanda, ditanda tanganinya siapa Van siapa gitu kan, atasnya Lasem. Padahal pada saat itu residensinya Rembang. Ya di sini dulu pusat administrasi, pusat tinggal orang-orang kaya, orang Belanda. Kali ini aku pengen dengar cerita Mbak nih tentang bahasa gitu. Ah, mungkin ada bahasa apa ya, bahasa simbolik yang mempertemukan orang Cina ke sini ya. Kalau secara apa teorinya gimana ya, ketika orang asing tidak paham bahasa lokal, kemudian dia menjadi jatuh cinta gitu, bahkan menetap, dia memberikan anak keturunannya untuk tidak mewarisi bahasa leluhurnya tapi bahasa aslinya. Bisa dijelaskan Pak? Oke. Dari bahasa ya. Ya. Ceritanya gini nih, kita mulai dari cerita aja ya. Orang Tiongkok datang, totok ya, disebutnya tuh totok nih kalau dalam kajian-kajian nih. Yang satu totok, satu peranakan. Totok tuh yang singke, yang baru datang, yang nggak bisa bahasa sini gitu kan. Sedangkan yang peranakan itu yang sudah mungkin masih bisa bahasa sana, tapi dia lebih banyak menggunakan bahasa ibu atau bahasa lokal tempat dia lahir dan besar gitu. Nah jadi datang nih orang-orang Tiongkok, naik kapal nyampe sini, mereka nggak bisa bahasa Nusantara sama sekali. Bahasa lingua francanya daerah itu pun dia nggak bisa gitu kan, bener-bener mereka cuma bisa menguasai bahasanya mereka. Itu pun bahasa kalau di Cina itu secara peta linguistik mereka tuh nggak satu bahasa gitu. Aneka macam bahasa, yang Cina Utara sama Selatan bahasanya beda, mereka nggak bisa komunikasi. Nah, nggak bisa komunikasi kecuali mereka berkomunikasi dengan Hanzi atau tulisan karakter itu, karakter Cina, baru mereka bisa. Karakter Cina satu kata bisa dilafalkan berbeda-beda oleh banyak suku di sana. Jadi kalau misalnya suku Hokkien sama orang Hong Kong yang berbahasa Kanton sama Hokkien ini ngomong nyanya ya udah nggak nyambung, nggak akan saling tahu. Jadi ketika mereka berhubungan dengan bahasa tulisan baru bisa gitu. Nah, ini kondisi peta linguistik di sana ya. Di daerah selatan nih orang-orang Tiongkok yang datang ke Nusantara itu kebanyakan dari selatan, dari Fujian, Guangdong, daerah Makau dan seterusnya. Bahasanya beda-beda nih. Masuklah ke sini kan, mereka nggak bahkan ketika mereka masuk nih, orang Fujian masuk Lasem sama orang Makau masuk Lasem, mereka pun nggak bisa berkomunikasi. Nah bahasanya beda gitu. Wah repot kan nih ya. Nah tapi ada di satu titik, karena saya ini seorang yang mempelajari bahasa asing, saya belajar di Sinologi UI itu dari nol. Saya nggak tahu bahasa Cina sama sekali. Saya cuma suka film kungfu gitu ya. Terus kenapa saya milih itu? Ada satu titik kita beradaptasi ketika kita di suatu tempat di negara asing misalnya ya. Satu titik kita perlu berkomunikasi, kita perlu survive, kita perlu ketemu orang, kita belanja, kita tersandung masalah gitu ya, dan disitulah kita harus berkomunikasi. Body language mungkin sesaat bisa, belanja di pasar nggak pakai ngomong, cuman aiu taruh uang bisa gitu, tapi satu titik kita udah nggak bisa lagi untuk pakai body language, dan di situ ada tingkat adaptasi kita untuk mulai mendengar, menyerap kosakata, bunyi-bunyian asing yang kemudian kita tahu gitu. Ketika saya misalnya orang Tiongkok baru datang nih ke pasar, contohnya ketika saya di Jerman, saya ke Jerman itu nggak pakai kursus bahasa Jerman dari Indonesia karena program saya di sana bahasa Inggris. Saya nggak bahasa Jerman,
otodidak belajar sendiri gitu. Di situ saya harus beradaptasi. Ketika saya keluar, orang Jerman gak mau pakai bahasa Inggris, saya kan harus terpaksa nih harus mendengar apa ya ini, dengarnya ini dengan di pasar orang bilang air wasser gitu, dan saya harus menghafal gitu. Nah itu yang kemudian saya kira orang-orang Tiongkok yang datang di sini pun mereka punya tingkat adaptasi yang tinggi terhadap bunyi-bunyian yang mereka dengar. Tonnya beda. Orang Cina ngomong pakai nada, orang Tiongkok ngomong ada nada. Setiap huruf Hanzi itu nadanya beda-beda. Misalnya bunyi bunyi wan misalnya, tapi terus nadanya yang satu nada turun. Wan, wan, wan. Itu artinya udah beda-beda sendiri. Ada yang wan itu malam, ada yang wan itu mangkok. Jadi banyak bunyi kan mereka. Nah, tingkat itu adaptasinya mereka tinggi. Mereka harus survival dan mereka pun harus tahu gitu. In order to survive nih ya, orang Tiongkok itu harus bertahan hidup loh di tempat asing, dan itu pasti terjadi di mana-mana. Sehingga orang bisa kemudian berkomunikasi. Nah, perlahan mereka tinggal makin lama, tentunya tingkat adaptasi mereka makin tinggi. Nggak hanya bahasa, mereka harus beradaptasi dengan makanan, mereka harus beradaptasi dengan suhu, hawa, musim yang jauh berbeda dari Tiongkok kan. Kebayang dong dari tingkat adaptasi yang harus dilakukan di berbagai hal, mereka akhirnya bisa tahu kebudayaan yang mereka datengin gitu kan, kenal sama orang, makin deket sama orang. Mereka nggak punya temen loh mereka kan, misalnya di situ berdua bertiga sekelompok kecil terus kesepian gitu kan. Mereka pinggir pantai, pinggir pantai makan ikan mulu. Coba kalau mereka nggak ke pasar, nggak jalan-jalan ke sini, ke dalam sini, naik kapal gitu ya, mana jauh banget belum ada jalan, akhirnya mereka pakai sungai sebagai transportasi ke pusat-pusat kota yang Islam, yang Majapahit gitu kan ya. Mereka belanja gitu ya, harus survive. Dan itu akhirnya mereka punya kemampuan untuk satu masih berbahasa ibu mereka, dan satu lagi berbahasa di mana mereka tinggal. Nanti kemudian mereka bertemu dengan orang-orang. Mereka jatuh cinta dengan wanita-wanita di sini. Ya gimana masa ngomong gitu sama istrinya kan juga nggak lucu. Terus nanti gimana kalau ada anak? Kan artinya apa? Mereka punya tingkat adaptasi yang tinggi sekali gitu untuk bertahan hidup intinya kan. Terus ketika kawin kan nggak cuman pemenuhan kebutuhan biologis gitu. Mereka punya kebutuhan lain yang saling berkomunikasi. Mereka di sini nggak bisa nonton opera Cina. Mereka di sini nggak bisa makan makanan Cina. Mereka di sini nggak bisa Kesempatan Cina. Pakaian masih bisa didatengin dari kapal-kapal gitu kan. Tapi kan kalau yang musik yang yang ini kan nggak bisa banyak, karena ini misi dagang, mereka harus ngambil barang, mereka harus kembali ke sana, iklim juga gitu kan. Dan yang dibawa dari Cina ke sini kan lebih banyak misalnya tekstil, nggak terlalu banyak, tapi alat makan, karena di sini mungkin dulu baru gerabah gitu ya. Nah mereka udah advance, punya keramik yang sedemikian cantik, halus, mulus gitu kan, dibawa ke sini. Nah, tapi kan dari adaptasi yang dengan di lokal ini menghasilkan, mau nggak mau mereka denger musik Jawa, mau nggak mau mereka lihat tarian Jawa, mau nggak mau mereka lihat bininya, istrinya masak ini makanan Jawa, merico, dan seterusnya. Terpaksalah kan mereka harus dari bahasa itu. Nah, tapi bagusnya juga, orang-orang Tiongkok itu kan terus makin banyak ya datang ke Nusantara. Banyak alasan mereka datang. Kesengsem asem itu. Banyak alasan mereka datang ke Nusantara. Satu, mereka berdagang. Dua, ada misi intelektual ya kan. Ekspedisi Cheng He itu adalah ekspedisi yang membawa, selain dagang, misi yang lain, mereka mencatat. Disuruh nih explore, lo semua kapal, sekian ratus kapal berlayar ke seluruh penjuru dunia,
membawa ahli-ahli yang mencatat apa yang mereka temui, catat. Oleh karena itu pada masa itu ada beberapa naskah Cina yang isinya itu kota-kota, nama tempat, dan deskripsi kehidupan sosial yang ada di dalam kota-kota yang mereka temui. Riset. Nah, itu salah satu alasan kenapa orang Tiongkok sampai ke sini. Nah, riset, menulis, misi keagamaan Buddha terutama pada awal-awal sekali Sriwijaya dulu gitu kan. Terus dagang, terus belakangan ada politik. Karena kan mereka pergantian dinasti itu selalu berdarah-darah. Pelarian politik banyak ke sini. Tuh, bahkan sampai mafia Cina nih ya di lokal sana, yang mafia ini sebenarnya ingin menumbangkan dinasti yang itu dan menghidupkan kembali kejayaan dinastinya, itu bermigrasi ke sini karena mereka dikejar-kejar, mereka tidak punya tempat. Dan di sini mereka menghidupkan lagi kejayaan mafia itu dalam aneka bentuknya. Jadi dulu bisnis termasuk candu. Bisnis mafia di Pantura. Jadi ini ada satu mafia yang sangat besar nih, kelompok mafia yang sangat besar. Kelompok mafia yang sangat besar ini menguasai Pantura, termasuk ada di Lasem, dan bisnisnya itu 1 candu, 2 garam. Garam-garam yang ada di Pantura, terutama di daerah kita sini, itu tua sekali. No mention kemudian galangan kapal ya, karena Lasem ini dulu dari yang saya temukan nih naskah di Andri ya, pemesanan kapal di Dasun tuh, nama Dasun itu oleh orang Belanda, tapi yang tanda tangan itunya perusahaannya tuh Cina gitu ya, itu sudah ada dari 1750-an. Karena dokumen Rembang Report itu yang saya temukan tuh dari 1750 something. Saya berusaha untuk mencari 1740 kan apa yang terjadi di sini, dan itu saya belum nemu catatannya, saya belum nemu dokumennya. Paling tua dokumen yang ada itu 1750 something, entah 50 entah 56. Itu di Andri. Rembang Report. Dan lihat gitu ya, di Rembang, di Lasem, terus di Perpustakaan Nasional tuh ada aja pejabat-pejabat Belanda dulu tanda tangan, misalnya geografi Lasem, daftar kampung-kampung, daftar tanaman asli, itu ada di Perpustakaan Nasional. Daftar tanaman asli, ini apa pohon ini itu ada, dicatat sama Belanda, ditanda tanganinya siapa fan siapa gitu kan, atasnya Lasem. Padahal pada saat itu residensinya Rembang. Ya di sini dulu pusat administrasi, pusat tinggal orang-orang kaya, orang Belanda, dan seterusnya. Ini dari tanda tangan itu. Itu menarik kan, terkait dengan yang bahasa. Kemudian mereka, bagusnya nih orang-orang yang datang nih, orang Tiongkok datang, contohnya taruh mereka datang ke Lasem Rembang ya, mereka bergelombang, banyak orang datang, tiba-tiba dulunya 10 orang, sekarang 100-an, bahkan sampai 200 orang tuh bisa naik kapal-kapal kecil gitu ya. Mereka datang, ditampung nih sama yang namanya kapitan-kapitan Cina. Mereka punya fungsi itu. Jadi kapitan-kapitan Cina ini bertugas untuk melindungi orang-orang Cina yang baru datang, singkek-singkek, totok-totok baru datang, nggak bisa bahasa. Dan itu disuruh oleh Belanda ya kapitan itu? Betul. Nah, mereka lindungi ini. Terus mereka tetap dong menggunakan bahasa mereka. Nah, untuk kemudian mereka menyadari bahwa ini kita makin banyak orang gitu ya berkumpul di sini, mereka kemudian bikin perkumpulan tuh biasanya, macam-macam namanya gitu. Bikin perkumpulan artinya satu titik di kalangan mereka bisa preserve bahasa mereka. Tapi di titik lain ketika mereka kemudian menikah, mereka kemudian beradaptasi dengan orang lokal, mereka bisa bahasa lokal, bahasa Lasem gitu ya. Tapi mereka juga punya nih kumpulan-kumpulan Tionghoanya yang dimana mereka masih bisa berkomunikasi dengan bahasa ibu, dengan bahasa kampungnya dulu dari sana. Nah, artinya sebenarnya mereka bertahan hidupnya itu dua bahasa ya, bilingual gitu. Belum lagi ketika kemudian kolonial masuk, Belanda masuk,
mereka buka sekolah Belanda dalam rangka gitu memperkaya gitu kan khasanah budaya mereka, atau dalam rangka memuaskan ambisi Belandaan. Jadi dulu ada kelompok-kelompok Tionghoa yang memang gue pengen Belanda gitu, gue nggak pengen jadi Tionghoa yang klasik, yang konservatif, yang cupet gitu katanya. Kalau mau modern artinya harus bisa bahasa Belanda. Nah, belajarlah mereka bahasa Belanda. Mix lagi kan, mereka bisa bahasa ibunya, kakeknya gitu, bapaknya, tapi mereka belajar bahasa Belanda. Alhamdulillah, itu buku-buku yang di rumah Tegel contohnya bahasa Belanda, buku-buku yang rumah ini bahasa Belanda. Nah, belum lagi kemudian mereka kan di rumah sehari-hari berkomunikasi dalam bahasa Jawa gitu. Jadi emang benar-benar dari segi bahasa itu yang mereka mix menguasai paling nggak berapa bahasa ya, bahasa Cina, bahasa Belanda, bahasa Jawa, kemudian masuk bahasa Indonesia, belum lagi di sekolah belajar bahasa Inggris. Dan itu kayaknya ya selain masyarakat Tionghoa ya masyarakat Jawa pun ada yang sampai ke tingkat itu, walaupun mungkin mereka tidak belajar bahasa Tionghoa gitu kan. Itu tentang bahasa sih saya kira. Dan jangan salah juga, di Lasem ini ada kelompok-kelompok suku yang berbeda dan mereka tidak saling bisa berkomunikasi sebenarnya dalam bahasa kampung asalnya gitu. Dan mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa sini. Artinya kan bahasa sini adalah bahasa pemersatu buat kelompok-kelompok Tionghoa yang datang dari Tiongkok yang bahasanya beda-beda. Supaya mereka bisa berkomunikasi, gue harus bisa bahasa Jawa, gue harus bisa bahasa Lasem. Karena gue nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa Hakka, gue nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa kayak mereka. Ya udah, tapi kita sama-sama orang Cina nih dari Tiongkok gitu kan ya. Sama-sama punya karakteristik fisik, budaya yang mirip, dari sana sama-sama perantauan, sama-sama harus bertahan hidup. Tapi gue nggak bisa ngomong sama elu. Ya udah, kita pakai bahasa Ilmu Franka di sini, bahasa perdagangan pasarnya Lasem. Ya bahasa apa? Ya bahasa Lasem kan. Dan dulunya keterpaksaannya. Iyalah. Jadi bahasa kunci. Membuka semua akses. Membuka semua akses. Itu pentingnya bahasa Lasem ini. Ya hanya kemudian untuk komunikasi, tapi untuk ya budayaannya juga gitu kan. Jadi makanya kalau sekarang bahasa Lasem nggak dipakai lagi, gitu kan. Padahal dulu itu bahasa pemersatu orang di sini gitu. Saya yakin orang-orang Belanda itu pun di sini gitu. Kalau mungkin kota dagang gede gitu ya, ada pasti yang bisa bahasa Jawa. Karena yang lain-lain pada waktu awal-awal dulu mereka masuk sini kan pasti nggak berbahasa Belanda. Catatan Rembang Report di satu masa itu bahkan pakai bahasa Jawa, terus yang tanda tangan orang Belanda. Mungkin dibuat sama tukang juru ketik, juru tulisnya gitu kan, tapi tanda tangan, tapi kan paling nggak dia pasti penasaran dong, apa sih ini gitu kan, apa sih yang gue tanda tanganin gitu. Bayangkan tuh bahasa Jawanya langsung pada waktu itu jadi dokumen resmi. Sok gimana itu aku lihat ya di Andri ya, ntar deh kapan-kapan kalau sempet teman-teman bisa kesana. Semoga. Itu lucu banget sih tentang bahasa.